Pertama-tama deklarasi doctype yang menentukan jenis dokumen sebagai HTML dan juga elemen HTML yang membuka HTML dengan atribut lang untuk bahasa dokumen yaitu Inggris, dan juga dir untuk menentukan arah teks yaitu left to right. Lalu tambahkan elemen head yang berupa kepala dokumen yang berisi metadata dokumen, charset, dan viewport. Lalu ada judul yaitu alarm clock in JavaScript, dan juga tautan ke style sheet eksternal yang berupa link. Ada elemen body yang berupa bagian tubuh dokumen yang berisi struktur utama aplikasi, div wrapper yang berguna untuk kontainer utama elemen-elemen. Lalu ada img, tambahkan img untuk gambar jam berupa png. Lalu H1 untuk menampilkan waktu dalam format 00.00.00 PM atau AM, dan juga div content berguna untuk kolom pengaturan waktu. Tiga div kolom masing-masing dengan select untuk memilih jam, menit, dan juga AM atau PM. Tambahkan juga button untuk tombol mengatur alarm. Yang kedua, membuat CSS-nya yang digunakan untuk menentukan tampilan visual dari aplikasi jam alarm tersebut, yang sebelumnya juga dijelaskan di HTML. Yang pertama, kita mengimpor font Poppins dari Google Font, bebas variasinya, pengaturan globalnya, yaitu menghilangkan margin dan padding default untuk semua elemen.
Lalu mengatur box sizing menjadi border box sehingga padding dan border termasuk dalam ukuran total elemen. Lalu mengatur font default menjadi Poppins yang sudah tadi diimpor dari Google. Lalu untuk pengaturan tampilan Flexbox-nya mengatur body, wrapper, dan konten untuk menggunakan Flexbox dan menyelaraskan item di tengah secara vertikal dan horizontal. Dan pengaturan untuk body memberikan padding horizontal 10 px, menetapkan tinggi minimum 100 VH, jadi itu 100% dari tinggi viewport, dan mengatur latar belakang menjadi warna yang telah ditentukan bebas, dan juga pengaturan untuk wrapper menetapkan lebarnya, widthnya 440 px, terus memberikan padding dalamnya 30 px atas, 30 px kanan dan kiri, dan juga 38 px bawah. Latar belakangnya putih, backgroundnya. Lalu border radiusnya, sudut-sudut elemen menjadi bulat, radiusnya 10 px. Dan juga menggunakan flexbox dengan arah kolom flex direction, dan bayangan pada elemen. Untuk pengaturan gambar dalam wrappernya, menetapkan lebar maksimum max width menjadi 103 px. Pengaturan untuk H1 dalam wrapper, ukuran fontnya 38 px, berat fontnya 500, dan juga margin vertikalnya 30 px saja. Pengaturan untuk konten dalam wrapper, width lebar 100% dan juga menyebarkan elemen anak di antara mereka. Justify content space between. Pengaturan untuk konten disable, kursornya menjadi no drop atau indikasi bahwa tindakan tidak diperbolehkan. Pengaturan untuk kolom dalam konten, padding horizontal 10 px, sudut elemen radius 5 px, bordernya 1 px dengan warna yang sudah ditentukan juga bebas. Lalu menetapkan lebar kolom menggunakan kalkulasi calc 100%, 5 px, sepertiga dari lebar kontainer dikurangi 5 px. Pengaturan untuk kolom dalam konten disable, mengatur transparansi kolom menjadi 0,6 opacity-nya, dan menonaktifkan semua interaksi pengguna pada kolom pointer events-nya. Pengaturan untuk select dalam kolom, lebar width-nya 100%, tingginya 53 px, lalu menghilangkan border dan outline, latar belakangnya transparan, dan size fontnya 19 px. Pengaturan untuk button dalam wrapper, menetapkan width atau lebarnya 100%, tidak menggunakan border dan outline, warna teksnya putih, lalu kursornya menjadi pointer, jadi elemen dapat diklik, dan juga ukuran fontnya 20 px, dan juga padding vertikal 17 px, margin atas 20 px. Terus mengatur sudut elemen radius 5 px dengan latar belakang
warna bebas yang sudah ditentukan. Dan juga yang terakhir, sisipkan file script JavaScript eksternal yang akan mengelola logika alarm. Yang ketiga, mengimplementasikan JavaScript yang menambahkan fungsionalitas pada aplikasi jam alarm ini. Yang pertama, deklarasi variabel dan selector DOM. Current time-nya elemen H1 yang menampilkan waktu saat ini. Konten memilih elemen. Konten yang berisi drop down untuk jam, menit, dan AM/PM. Lalu select menu, memilih semua elemen select dalam dokumen. Set alarm BTN, memilih tombol untuk mengatur atau menghapus alarm. Alarm time menyimpan waktu yang telah ditentukan untuk alarm, dan is alarm set untuk menyimpan status apakah alarm telah diatur atau belum, dan juga ringtone yang membuat objek audio akan dimainkan saat alarm berbunyi. Lanjut untuk pengisian drop down jam. Mengisi drop down jam dengan nilai dari 1 hingga 12. Ini untuk pemilihan jam waktunya. Dan juga pengisian drop down menit, mengisi dari 00 hingga ke 59, yang berguna untuk memilih menit yang ditentukan. Begitu juga dengan drop down AM/PM, sama seperti menit dan jam, mengisi dengan nilai AM, dan PM. Lalu memperbarui waktu saat ini sesuai waktu yang berjalan. Jadi mengatur fungsi untuk memperbarui waktu setiap detik. Mendapatkan waktu saat ini HMS dan mengatur format AM/PM.
memperbarui teks elemen current time dengan waktu saat ini. Jika waktu saat ini sama dengan alarm time, memainkan ringtone, sama seperti alarm biasanya. Fungsi mengatur alarm. Jika alarm sudah diatur, isi alarm setnya, fungsi ini akan menghapus alarm time, menghentikan ringtone, mengaktifkan kembali interaksi pada konten, mengubah teks tombol menjadi set alarm, dan mengatur isi alarm set menjadi false. Jika alarm belum diatur, bisa mendapatkan waktu yang dipilih dari drop down. Jika waktu tidak valid, menampilkan pesan peringatan. Dan jika waktu valid, mengatur alarm time, menonaktifkan interaksi pada konten, dan mengubah teks tombol menjadi clear alarm. Menambahkan event listener ke tombol untuk menjalankan fungsi set alarm saat tombol diklik dengan set alarm btn add event listener. Kode ini untuk mengatur alarm melalui antarmuka dropdown. Akan berbunyi ketika waktu saat ini sesuai dengan waktu yang diatur dan pengguna dapat mengatur atau menghapus alarm melalui tombol. Jadi alarm di sini bisa sama seperti alarm yang bisa kita gunakan. Dan tampilan akhirnya akan seperti ini. Kita akan coba menggunakan alarm ini. Dan nanti alarm ini akan berbunyi seperti alarm pada umumnya.